Es krim Pasuter, inovasi pangan berbahan lokal guna memperkenalkan cita rasa otentik nira asli Desa Lendang Beduri. Tahukah kamu, es krim merupakan olahan makanan yang banyak disukai masyarakat Indonesia, baik dari kalangan anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Dikutip dari data Statista, pada bulan Desember tahun 2022 menunjukkan data penyuka es krim sebesar 38,0% berasal dari kalangan usia 18 sampai 29 tahun. Di posisi kedua, yaitu sebesar 37,0% berasal dari kalangan usia 30 sampai 39 tahun. Serta yang terakhir yaitu sebesar 25,0% berasal dari berbagai kalangan usia. Hal ini menunjukkan bahwa es krim yang selama ini kita kenal sebagai makanan yang hanya digemari anak-anak saja, ternyata tidak sepenuhnya tepat. Terbukti dari survei data Statista pada bulan Desember tahun 2022 bahwa pecinta es krim terbesar yang ada di Indonesia berasal dari kalangan usia remaja hingga dewasa. Sehingga tidak diragukan lagi jika es krim memiliki peluang pasar dengan laba yang cukup besar. Namun, tahukah kamu, di balik banyaknya pecinta es krim di Indonesia, ternyata terdapat masalah besar yang harus dihadapi oleh Indonesia. Di antaranya adalah jumlah impor gula yang dilakukan Indonesia terus melonjak dari tahun ke tahun, serta tingginya kasus diabetes yang disebabkan oleh konsumsi gula berlebih. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea Cukai yang diolah Badan Pusat Statistik, sepanjang tahun 2023, Indonesia mengimpor gula sebesar 5,06 juta ton dengan nilai 2,88 miliar US dollar. Negara dengan pemasok impor gula terbesar di Indonesia adalah Brazil, yaitu dengan volume 1,46 juta ton senilai 886,95 juta US dollar. Yang kedua ditempati oleh Australia, yaitu sebesar 892,8 ribu ton senilai 512,49 juta US dollar. Negara yang menduduki posisi ketiga adalah India, yaitu sebesar 311,35 ribu ton senilai 177,76 juta US dollar. Negara pemasok keempat terbesar adalah Korea Selatan dengan volume 4,99 ribu ton senilai 3,71 juta US dollar. Di posisi kelima ditempati oleh Jerman, yaitu sebesar 42 ton dengan nilai 738,5 juta ribu US dollar. Dan di posisi terakhir ditempati oleh negara-negara lainnya dengan volume gabungan 18,27 ribu ton senilai 13,91 juta US dollar. Meskipun Indonesia telah melakukan impor gula secara besar-besaran, namun sayangnya harga gula tetap mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan industri terhadap gula sebagai salah satu bahan utama dalam produksi makanan dan minuman. Tingginya minat masyarakat terhadap makanan manis di Indonesia menyebabkan lonjakan kasus diabetes yang cukup signifikan. Laporan dari Ikatan Dokter Anak di Indonesia mencatat lonjakan prevalensi DM tipe 1 sebesar 70 kali lipat pada anak di bawah usia 18 tahun dari tahun 2010 ke 2023. Adapun sebanyak 46,23% penderita diabetes berada pada rentan usia 10-14 tahun. Sementara 31,05% lainnya berada di rentan 5-9 tahun. 19% berusia 0-4 tahun, kemudian 3% lainnya berusia lebih dari 14 tahun. Sedangkan mayoritas penderita diabetes pada anak berjenis kelamin perempuan dengan persentase 59,3% dan sisanya laki-laki. Banyak juga ya sobat pecinta es krim. Jadi pertanyaannya, apakah penderita diabetes tidak boleh mengkonsumsi es krim? Tentunya boleh sekali, asal dengan jumlah yang tidak berlebih dan sesuai dengan anjuran dokter. Nah, saat ini kami membuat sebuah inovasi es krim yang tentunya lebih aman jika dikonsumsi oleh penderita diabetes. Es krim ini diberi nama Pasuter, yaitu singkatan dari Palm Sugar Water. Yup, betul sekali. Sesuai dengan namanya, es krim kami ini berbahan dasar Palm Sugar Water atau lebih dikenal sebagai air nira.
Di sini, kami menggunakan air nira sebagai bahan dasar utama pengganti gula. Berbicara tentang air nira, kalian tahu tidak apa itu air nira? Air nira secara tradisional diambil dari sadapan air getah tandan bunga keluarga palma seperti aren, kelapa, sagu, lontar atau siwalan, dan sebagainya. Air nira yang kami gunakan sendiri merupakan air nira yang berasal dari pohon aren dengan berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Berikut ini manfaat dari air nira dilansir dari sumber Getatos. Yang pertama, meningkatkan kekebalan tubuh. Air nira mengandung vitamin dan mineral yang tinggi, sehingga dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan membuat tubuh bisa menangkal berbagai macam penyakit. Yang kedua, mencegah kanker. Air nira juga mengandung mitokimia dan antioksidan yang tinggi, sehingga bisa membantu melawan radikal bebas terhadap sel-sel dalam tubuh, sehingga dapat membantu mencegah berbagai jenis kanker dalam tubuh, seperti kanker paru-paru, kanker rongga mulut, dan kanker usus. Ketiga, mengurangi tekanan darah. Potasium yang sangat tinggi pada air nira dapat mengurangi ketegangan pembuluh darah sehingga dapat memperlancar sirkulasi darah melalui arteri, sehingga mengurangi tekanan sistem radiovaskular kita dan menurunkan tekanan darah. Keempat, menjaga kesehatan kulit. Rutin mengonsumsi air nira terbukti bisa menjaga kesehatan kulit karena kandungan antioksidan dalam air nira bisa membantu melindungi kulit dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Kelima, menjaga kesehatan mata. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan rutin mengonsumsi air nira tidak hanya dapat membantu meningkatkan penglihatan, namun juga dapat mencegah berbagai jenis penyakit mata seperti katarak dan degenerasi makula. Keenam, mencegah risiko anemia. Air nira juga memiliki kandungan zat besi dan vitamin K yang tinggi, sehingga dapat membantu mencegah risiko kekurangan darah atau anemia. Ketujuh, meningkatkan kesehatan tulang. Kandungan kalsium juga ditemukan dalam air nira, di mana dengan mengonsumsi makanan yang kaya kalsium dapat membantu dalam peningkatan kualitas tulang dan mencegah osteoporosis. Dan yang terakhir, baik untuk penderita diabetes. Air nira mengandung indeks glikemik yang rendah. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat dan seberapa tinggi suatu makanan dapat meningkatkan kadar glukosa dengan melepaskan glukosa ke dalam sistem peredaran darah. Jadi, penderita diabetes masih bisa merasakan makanan manis tanpa menyebabkan lonjakan kadar glukosa. Wah, banyak sekali ya manfaatnya, sobat pecinta es krim. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa kami memilih air nira sebagai bahan pemanis dalam inovasi es krim Pasuter ini. Tidak hanya itu saja, terkadang generasi muda sering salah persepsi terkait cita rasa asli dari air nira. Padahal air nira yang alami dan fresh memiliki cita rasa yang tidak kalah enak dari air gula. Maka dari itu juga, melalui inovasi ini, kami ingin mengenalkan cita rasa unik dan khas dari air nira itu sendiri. Supaya cita rasa air nira lebih dikenal oleh masyarakat umum, khususnya generasi muda pada saat ini. Berikut ini proses pembuatan es krim Pasuter. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat-alatnya antara lain mixer, wadah, spatula, dan lain-lain. Serta bahan-bahannya terdiri dari air nira, susu bubuk, tepung maizena, dan SP yang telah di-steam selama 3 menit. Kedua, masak air nira dengan tepung maizena dengan takaran setiap 300 ml air nira dimasak dengan 1 sendok tepung maizena kurang lebih selama 10 menit. Ketiga, setelah adonan dasar matang, tunggu hingga adonan mendingin atau suhu ruang. Kemudian, masukkan adonan ke dalam wadah dan simpan di lemari es kurang lebih selama 3 jam. Dan dasar setengah beku, campurkan adonan dasar dengan 1 saset susu bubuk dan setengah sendok teh SP per 300 ml air nira. Kelima, mixer semua bahan selama kurang lebih 15 menit atau sampai adonan es krim mengembang. Tuang adonan es krim ke dalam wadah, kemudian dibekukan kembali ke dalam freezer selama minimal 5 jam. Es krim Pasuter siap disajikan. Dalam proses produksi es krim ini, kami bekerja sama dengan beberapa kemitraan seperti petani pohon aren dari Desa Lendang Beduri, akademisi, UMKM, digital marketing, dan juga masyarakat. Pertama, petani. Di sini, petani memainkan peran penting dalam rantai pasokan pangan, termasuk dalam produksi es krim Pasuter dari air nira ini. Mereka bertanggung jawab untuk menanam, merawat, dan menyadap air nira dengan keahlian khusus yang akan menjaga kualitas bahan baku.
Di sini, kami mengutamakan mengambil atau memasok air nira dari petani yang ada di Desa Lendang Beduri. Yang kedua yaitu akademisi. Akademisi berkontribusi melalui penelitian dan inovasi mengembangkan produk berbasis air nira yang tidak hanya meningkatkan nilai ekonomis, tetapi juga memperpanjang umur simpan. Yang ketiga yaitu UMKM. UMKM sendiri berfungsi sebagai motor ekonomi dengan mengolah air nira menjadi es krim, menggabungkan kreativitas dengan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk. Yang keempat, ada digital marketing. Di sini, digital marketing menggunakan selebriti sebagai endorsement untuk menarik perhatian konsumen, dengan menyoroti manfaat kesehatan dan keunikan es krim Pak Suter ini. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Keterlibatan masyarakat di Desa Lendang Beduri dalam produksi dan pemasaran es krim menunjukkan pentingnya dukungan komunitas, termasuk pelatihan dan pendidikan, untuk keberhasilan produk lokal ini. Jadi, itulah sedikit cerita tentang inovasi di balik es krim Pak Suter ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Pak Suter, keunikan rasa yang patut dicoba.